Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Risa Noviani. Saya dari Pangkalan SMA Negeri Tamasari di Ambalan era Kartini dengan nomor budak 33078. Di sini saya berada di SMA Negeri 4 Kota Bogor akan mewawancarai salah satu pembina pramuka penegak. Saya akan bertanya seputar pramuka penegak yang mengandung unsur 5W1H. Apa peran dan tanggung jawab pembina dalam membina atau membimbing anggota pramuka? Peran di Ambalan itu untuk pembina kita perlu membedakan karena sekarang golongan yang penegak tentu beda dengan golongan penggalan. Untuk pembina di golongan penegak itu lebih memberikan keleluasaan kepada adik-adiknya untuk mengembangkan diri, untuk berkreativitas dengan catatan tetap dalam koridor pembinaan. Tentu saja meskipun lebih diberikan kebebasan, kita tidak boleh keluar dari koridor itu dan tidak boleh membiarkan begitu saja. Koridor pembinaan itu tetap harus dikontrol itu dari sisi pembina. Dan siapa yang berwenang untuk menyusun dan mengawasi program kerja pramuka penegak? Yang pertama pengurus gugus depan, kedua pembina, ketiga pengurus Ambalan atau dewan Ambalan. Itu untuk Kapan seorang pramuka penegak dinyatakan yaitu memenuhi syarat-syarat untuk naik tingkatnya dan mencapai jenjang selanjutnya? Ya, ketika sudah memenuhi persyaratan untuk pindah golongan. Pertama kan pindah golongan dulu dari penggalan ke penegak. Itu ada syarat-syaratnya, ketika memenuhi syarat bisa pindah golongan. Kemudian naik tingkat. Kamu Ambalan, tingkat bisa jadi pramuka penegak. Kemudian persyaratan lagi. Persyaratannya salah satu dari SKU ya. Kurikulum pramuka itu ada di dalam SKU. Di SKU itu jelas capaian-capaian yang harus ditempuh oleh seorang anggota pramuka. Dan tentu saja ada beberapa persyaratan yang khas Ambalan yang mungkin berbeda dengan Ambalan. Mengapa nilai-nilai kepramukaan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, juga nilai-nilai kepramukaan itu aktif di pramuka. Untuk apa? Untuk mengembangkan diri. Nah, karena aktifnya di pramuka, ada nilai-nilai yang perlu dikembangkan. Dan nilai-nilai ini kita buat apa sih belajar? Buat hidup di masyarakat. Karena kita belajar dari pramuka, ada nilai-nilai pramukaan yang harus kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kedua, nilai pramukaan itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga seseorang itu siap untuk hidup bermasyarakat. Nilai Pancasilanya, nilai Pancasila kan banyak, ketuhanan, setiap orang sosial, musyawarah, gotong royong dan sebagainya. Itu nilai-nilai bawa ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi anggota masyarakat yang siap hidup berdampingan masyarakat. Bagaimana anggota pramuka penegak dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan? Yang pertama di Ambalan dulu ya, jadi pengurus dewan Ambalan, kemudian bisa aktif di DKR, DKC dan sebagainya tingkatkan. Kemudian dia juga bisa aktif mengembangkan potensinya di sangka-sangka yang tersedia. Bagaimana pandangan Bapak Pembina dalam mengenai peran pramuka penegak dalam membentuk generasi muda saat ini? Ya, menurut saya peran pramuka penegak itu masih memegang peranan penting. Ya, masih memegang peranan penting dalam kehidupan. Pengembangan kompetensi, pengembangan diri dan sebagainya masih terlihat itu di dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan. Meskipun kita tidak bisa memungkiri kegiatan lain itu kalau di masa-masa remaja di SMA kan banyak ya bukan hanya pramuka, tapi pramuka itu memegang peranan penting dalam membekali generasi muda untuk siap hidup bermasyarakat. Banyak hal yang bisa dipelajari, banyak hal yang dibekali dari pramuka itu agar seseorang bisa hidup
dan menjadi bagian dari masyarakat. Gitu.